الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Pertama-tama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang akan limpahkan rahmat dan karunia kepada kitanya bersama. Tanya bisa berhadir pada tempat yang mulia ini dengan tujuan adalah untuk memperhambakan diri kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari sebuah keridhaan supaya kitanya menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah banyak berjuang dalam hidupnya, berbagai macam kesulitan-kesulitan yang pernah Rasulullah hadapi di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama, menyampaikan ceramah-ceramah. Hana sabar lagi long Tuhan sampaikan pada malamnya, di mana long Tuhan hadir pada tempat di hadapan saudaraku sekalian, maka dengan penuh penghormatan. Akan tetapi dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan ceramah, berbagai macam kesulitan-kesulitan yang pernah beliau hadapi. Beliau sampai diusir dari tempat lahirnya sendiri, harus meninggalkan kota Mekah, di mana beliau sangat merindukan dan mencintai tempat kelahiran daripada beliau. Di saat beliau hijrah ke Madinah, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilayyal Madinah kama habbabta ilayyal Makkah. Ya Allah, berikanlah kecintaan aku kepada negeri Madinah sebagaimana engkau selama ini telah memberikan kecintaan aku kepada negeri tempat kelahiranku sendiri. Itu menunjukkan bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepahitan dan kepedihan harus meninggalkan tempat kelahirannya sendiri untuk hijrah, untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah berdarah di dahi beliau. Talak Rasulullah pernah berdarah, gigi geraham beliau pernah patah, dan kaki-kaki beliau pernah mengeluarkan darah. Semua perjuangan demi perjuangan yang Rasulullah hadapi, semua kepedihan dan kesulitan yang pernah beliau rasakan, semuanya itu adalah bukan tujuan untuk pribadi beliau, bukan tujuan untuk keluarga beliau, tapi semua yang beliau hadapi itu adalah untuk kita selaku umatnya. Kenikmatan yang kita rasakan hari ini semuanya atas kepedihan, semuanya atas penderitaan yang pernah dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau selalu berdoa untuk umatnya. Di tengah-tengah malam beliau menangis, meninggalkan keluarganya, keluar dari rumahnya, menghadiri sebuah perkuburan, maka beliau mengalirkan air mata. Bukan untuk dirinya, bukan karena beliau pernah berdosa, bukan karena Nabi pernah bersalah dengan Allah. Beliau mengalirkan air matanya hanya semata-mata untuk umatnya. Allahumma ighfir lil ummati. Beliau mendoakan, beliau merasa takut, beliau merasa khawatir apa yang menimpa umatnya nanti setelah beliau tiada.
Itulah di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan pernah diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya sakaratil maut, tiba-tiba seluruh para sahabat-sahabat menangis. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Siti Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tamu yang tidak pernah datang selama ini." Akhirnya Rasulullah menyampaikan, "Wahai Fatimah putriku, hari inilah hari terakhir perjumpaan kita. Hari inilah, itulah tamu yang akan memisahkan seorang orang tuanya dengan anaknya. Itulah tamu yang bisa memisahkan kelezatan-kelezatan dunia ini." Maka saat itulah Siti Fatimah menangis. Saat itulah para sahabat-sahabatnya semua menangis. Jibril bawatnya tidak nampak. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat Israel, kemana Jibril?" Akhirnya datanglah Jibril. Rasulullah menyampaikan, "Wahai Jibril, di tengah-tengah aku merasakan penderitaan sakaratil maut. Kenapa engkau tidak melihat aku? Kenapa engkau berpaling daripada aku, wahai Jibril?" "Ya Rasulullah, siapa yang sanggup melihat seorang manusia yang paling agung, yang tidak pernah bersalah dengan Allah, yang begitu sayang dengan umatmu? Maka siapa yang bisa mampu untuk melihat dan menatap wajah engkau, ya Rasulullah, di saat engkau merasakan sakaratil maut?" Maka diceritakan dikala Rasulullah SAW merasakan sakaratil maut, maka saat itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wahai para malaikat, apakah seperti ini sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti? Apakah kepedihan seperti apa yang pernah aku rasakan hari ini?" Bahkan malaikat menjawab, "Ya Muhammad, apa yang kau rasakan itu sangat sedikit dibandingkan dengan umatmu yang berdosa nanti. Apa yang kau rasakan itu tidak ada apa-apa, wahai Muhammad, dibandingkan dengan orang-orang yang hidup setelah engkau, yang hari demi hari mereka melakukan kejahatan-kejahatan." Maka akhirnya Rasul berdoa, "Ya Allah, biarlah aku yang menanggung segala kepedihan sakaratil maut yang akan menimpa. Berikanlah segala kepedihan-kepedihan yang akan dirasakan oleh umatku nanti. Biarkanlah aku yang menanggung semuanya. Berikanlah segala kepedihan-kepedihan mereka kepada aku, ya Allah." Maka sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian sakaratil maut, kepedihan yang harus kita rasakan dan telah dirasakan oleh keluarga-keluarga kita, maka sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita tidak bersalah, Nabi kita tidak berdosa. Beliau selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menanggung segala kesalahan kita. Beliau menanggung segala apa yang mestinya kita harus merasakan itu. Maka Sitina Fatimah, Sitina Aisyah, istri daripada beliau, pernah menyampaikan, "Aku tidak pernah cemburu bila ada orang yang merasa sangat mudah dikala mereka meninggal dunia. Sangat mudah mereka menghadapi sakaratil maut. Setelah aku melihat Rasulullah SAW bagaimana pedihnya dalam merasakan sakaratil maut, seluruh muka-muka beliau merah, beliau dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Makanya saudaraku sekalian, celakalah," kata Jibril, "bagi orang yang disebutkan nama engkau, ya Muhammad, liman zukirta indak walam yusalli alaika." Tapi mereka tidak mau berselawat kepada engkau, mereka tidak mau menyebutkan kebaikan kepada engkau, maka itulah merupakan orang-orang yang celaka. "Qul ya Muhammad amin." Katakan, wahai Muhammad, amin. Akhirnya Rasulullah menyampaikan amin. Maka dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, bagaimana kondisi pun keadaannya, jangan lupa kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau. Mereka bersama-sama Rasulullah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Memang mereka pedih dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka hilang hartanya, mereka hilang jabatannya, hilang kedudukannya. Akan tetapi hanya berapa tahun mereka merasakan keburukan, hanya berapa tahun mereka merasakan segala kepedihan, hanya berapa tahun para sahabat-sahabat merasakan penderitaan. Tapi 1400 tahun setelah beliau meninggal dunia sampai hari ini, bahkan sampai hari akhirat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang berada dalam kuburan sampai di hari akhirat nanti. Kemudian juga para alim ulama mutakaddimin, para ulama inilah merupakan pembimbing dan pendidik kitanya. Mereka lah yang menjaga kita, mereka lah yang membentengi kitanya agar kitanya terhindar daripada azab api neraka jahanam. Para ulama lah yang membawa kitanya kepada syurga. Mereka lah merupakan orang-orang yang berjuang sebagai pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wa takrim tuan, yang pertama sekali kepada Abu dan beliau yang memimpin sama dia, Abi selaku pimpinan kitanya bersama Walid, pada urusi tuan juga Walid yang selaku imam syekh di sini, dan juga kepada para guru-guru sekalian, para guru-guru tuan, para alim ulama, dan juga kepada ta'zim wa takrim Bapak Camat, Muspika Kecamatan, Bapak Teramil atau mewakili dan Kapolsek, dan teristimewa kepada seluruh para pemuda-pemuda sekalian yang mungkin dengan kiprah, dengan jerih payah kitanya akhirnya terlaksana acara yang paling mulia ini. Dan juga kepada seluruh saudaraku sekalian yang seiman dan seagama yang hadir pada malamnya. Biarpun tuan sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan kepada saudaraku sekalian. Pada malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kitanya hidup di akhir-akhir masa, di tengah-tengah hidup dengan berbagai macam kesibukan kitanya, mantanglah aktivitas kitanya yang belum kita selesaikan, mantanglah pekerjaan kitanya yang mesti kita yang kerjakan malamnya, tapi semuanya kita tinggalkan. Kita berkumpul-kumpul di tempat mulia ini, di sebuah masjidnya, di mana perkumpulan inilah yang merupakan perkumpulan yang mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan inilah yang merupakan kenderaan yang bisa membawa kitanya kepada syurga, dan perkumpulan inilah yang bisa menghilangkan segala malapetaka besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara masih banyak saudara-saudara kitanya uruhnya, mereka sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada kita yang mereka berkumpul, tetapi perkumpulan mereka hanyalah mengundang bala-bala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan-perkumpulan yang bisa mengundang amarah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa perkumpulan yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di tengah-tengah kita hidup di akhir zaman yang cukup ciuh kagetanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai detik ini kitanya masih diberikan rahmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantengna dalam dada kitanya iman dan Islam. Padahal dumnala manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Tidak semua manusia yang diciptakan oleh Allah mereka beriman kepada Allah. Semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, hana mandung-mandung beriman kepada Allah. Kenapa Allah memilih kitanya selaku orang-orang mukmin? Lahir kitanya daripada dua urun syekh yang Islam, nenek-nenek kitanya urung-urung Islam. Sampai saat ini kita masih mempunyai keturunan-keturunan yang Islam. Dalam lingkungan orang-orang Islam, bahkan dalam lingkungan para ulama-ulama, putra kelebihan daripada kitanya.
Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kenapa Allah memilih mereka menjadi orang kafir, sementara Allah memilih kita orang Islam? Ibadat apa yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah? Putra yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memilih kita sebagai orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni syurga, sementara mereka dipilih oleh Allah sebagai manusia yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Jawabannya, saudaraku sekalian, hanyalah satu. Semua ini adalah bukan secara kebetulan. Semuanya adalah atas program daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua kasih sayang Allah kepada kita umat Bandung. Bukan karena ibadat yang pernah kita lakukan, karena semenjak kita lahir dari atas dunianya, semenjak dalam zuriat daripada urun syekh kita, maka kita sudah dipilih untuk menjadi manusia-manusia yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah atas kasih sayang Allah, bukan karena kemampuan daripada kitanya, bukan karena ibadah, bukan karena sebuah kehebatan, tapi semata-mata kasih sayang yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kasih sayang yang selamanya Allah titipkan kepada gedanya uronyo? Iman yang dalam dada gedanya uronyo, mampukah gedanya uronyo mempertahankan sampai akhir daripada kehidupan gedanya? Karena buta sadari le gedanya, hana mandung-mandung orang yang beriman wadah udep di dunianya, dia beriman sampai akhir kehidupannya. Bahkan banyak manusia yang mukmin dan beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi waktu meninggal, naudzubillah summa naudzubillah, dia menjadi orang-orang kufur. Sungguh sangat banyak manusia yang dia lahir dalam keadaan suci dan bersih, tapi akhirnya dia menjadi manusia yang durhaka dan celaka, menjadi manusia-manusia yang durjana kepada Allah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Salah seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau merupakan seorang ulama yang pernah diwakafkan oleh orang tuanya untuk agama. Hari-hari beliau tidak pernah berdosa. Hanya pernah Sufyan Ats-Tsauri melakukan kejahatan-kejahatan. Akan tetapi setiap malam beliau menangis. Para sahabat-sahabat beliau bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, semenjak kecil aku tidak pernah aku melihat engkau berbuat salah. Engkau tidak pernah berdosa kepada Allah. Kenapa setiap malam air matamu membasahi seluruh tubuh engkau? Kenapa engkau menangis setiap malam? Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa aku sebenarnya tidak tahu nasibku yang sebenarnya. Hari ini aku beriman, uronyo long Islam, uronyo long merupakan orang-orang yang baik. Akan tetapi saya tidak tahu akhir daripada kehidupanku. Mampukah iman yang dalam dadaku long pertahankan sampai detik-detik akhir kehidupan? Makanya yang perlu perhatikan. Maka inilah salah satu jalan untuk menyelamatkan iman gedanya. Perkumpulan-perkumpulannya gedanya berkumpul untuk melantunkan zikir-zikir kepada Allah. Mulai maghrib gedanya sudah sembahyang berjamaah, di mana sembahyang jamaah itu adalah satu rakaat bagaikan gedanya sembahyang 27 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan isya berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shalla isya jama'atan fa ka'annahu shalla nisfal laili." Wa man shalla subha jama'atan fa ka'annahu shalla kullal laili. Orang-orang yang sembahyang isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam. Dan orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Syukur alhamdulillah, kita yang sudah bisa berjamaah isya.
maka seolah-olah kita menghidupkan setengah malam. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melantunkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang namanya malaikat Rayyahin, malaikat Rawahah, malaikat yang akan mengelilingi bumi-bumi ini. Malaikatnya akan hadir ke seluruh pelosok-pelosok di seluruh penghujung-penghujung dunia. Maka di saat malaikatnya melihat bahwa di masjid yang mulia ini ternyata madangna, di tengah-tengah manusia kegelapan, di tengah-tengah manusia jahil, di tengah-tengah manusia bermaksiat kepada Allah, ternyata pada tempat yang mulia ini ada satu kelompok kecil manusia, hanya segelintir manusia dibandingkan dengan manusia-manusia yang berada di luar. Ternyata matangna segelintir manusia yang berkumpul pada tempat yang mulianya. Akhirnya wadana kalan le malaikat Rayyahin, beliau memanggil rupanya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di atas permukaan bumi ini. Ya malaikatillah, halumma ila hadzal makan. Wahai para malaikat-malaikat sekalian, maka hadirilah ke sini, ke masjid yang mulia ini, di mana ada kelompok umat Nabi Muhammad hamba Allah. Mereka telah melantunkan zikir dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Saat itulah, walaupun hari ini kita sedikit memandang dengan mata gedanya, tapi hati kita lihatlah dengan pandangan hati bahwa di atas kita banyak para malaikat yang mengelilingi kita, di mana para malaikat-malaikat semuanya mengelilingi kitanya sampai ke langit yang 7. Semua malaikat yang diutus di atas permukaan bumi ini hadir mandu-mandung kunau. Akhirnya Allah bertanya dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai seluruh para malaikat-malaikatku, berokan kata antum hadir pada tempatnya. Kenapa pada malam ini engkau selalu mengelilingi, kebanyakan engkau mengelilingi tempat tersebut? Apa yang sedang dilakukan oleh hamba-hambaku? Maka akhirnya malaikat menjawab, ya Allah, hum yusabbihunaka wa yuhallilunaka wa yumajjidunaka. Mereka sedang berzikir kepada engkau ya Allah, melantunkan zikir-zikir kepada engkau. Mereka melantunkan tahlil, melantunkan tahmid kepada engkau ya Allah. Apa yang mereka inginkan wahai malaikatku? Pernahkah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Bayangkan wahai malaikat, seandainya hambaku yang berada di masjid itu mereka pernah melihat aku hanya 1 detik saja. Akhirnya malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihat engkau, maka sungguh mereka akan menghabiskan waktu mereka hanya semata-mata untuk melantunkan zikir-zikir kepada engkau ya Allah. Akhirnya singkat cerita Tuhan sampaikan, apa yang diharapkan oleh mereka wahai malaikatku? Mereka hadir ke sini hanyalah untuk meminta syurgamu ya Allah. Mereka ingin mendapatkan kenikmatan yang selama-lamanya ya Allah di dalam syurga nanti. Mereka ingin berkumpul dengan Nabi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kehidupan mereka. Pernahkah mereka melihat syurga? Pernahkah mereka menikmati syurga? Tidak ya Allah. Bayangkan seandainya hambaku yang ada di bumi itu mereka pernah merasakan surga hanya 1 menit saja. Sungguh kata malaikat, seandainya hambamu Allah pernah merasakan surga walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, sungguh mereka akan duduk pada tempat itu selama dia sehingga mereka meninggal dunia masing-masing. Naudzubillah. Begitu besar subhanallah kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian apalagi wahai malaikat? Katanya mereka takut kepada neraka engkau ya Allah. Pernahkah mereka merasakan neraka jahanam? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah merasakan 1 detik saja neraka jahanam? Sungguh mereka akan terbakar dan hangus semua hati-hati mereka. Mereka akan semakin takut kepada engkau ya Allah.
Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ushidukum ya malaikati, wahai seluruh malaikatku yang hadir, seluruh malaikatku semua yang aku utus di atas permukaan bumi ini, maka pada malam ini aku akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Itulah harapan daripada Gedahnya Mandung. Kita ingin kembali kepada Allah satu saat nanti, tanya mengenali dosa daripada Allah. Kita ingin berkumpul-kumpul lagi untuk pengampunan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat sampaikan kepada Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Ya Allah, tidak semua mereka yang hadir itu ikhlas kepada Engkau ya Allah. Nah, yang gara-gara berbagai macam mereka karena sesuatu hal yang sehingga mereka hadir. Kata Allah, biarpun mereka demikian niatnya, tapi karena mereka duduk dengan orang-orang yang baik, duduk bersama-sama untuk berzikir dan mendengarkan agama-agama Allah, maka itu tidak bisa menghalang aku daripada pengampunan daripada aku. Selesai daripada pengajian inilah harapan kita menjadi orang-orang yang baik. Gedahnya ingin terampuni segala dosa-dosa yang selama ini, yang mungkin gedahnya selamanya tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir inilah yang bisa menenteramkan jiwa-jiwa gedahnya. Maka berzikir inilah perkumpulannya yang bisa sebagai sebuah kendaraan yang akan membawa kita kepada syurga. Karena itu merupakan harapan dan impian daripada setiap umat Islam. Kemudian saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, maka majelis-majelis ilmu inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun syurga di atas permukaan bumi ini. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati kebun syurga maka singgahlah. Rebutlah kebun syurga itu. Jangan pernah engkau melewati kebun syurga. Karena itulah merupakan jalan yang paling mudah untuk menuju kepada syurga. Man salaka tariqan fil talabil ilmi liyubtagha bihi wajhullah, sahalahullah tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menempuh, yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah, maka itulah dia akan Allah mudahkan jalan menuju kepada syurga. Inilah merupakan kebun-kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma riyadul jannah, kata para sahabat, apa yang menjadi kebun syurga? Hilaku zikri, tempat-tempat berzikir, majalisul ilmi. Wa qala al-Ata majalisul ilmi. Ata berkata, hilaku zikri itulah tempat-tempat diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, pesantren-pesantren, menasah-menasah yang diajarkan ilmu, masjid-masjid yang diajarkan ilmu. Itulah merupakan kebun-kebun syurga. Maka Rasulullah menyampaikan, rebutlah, singgahlah pada kebun syurga itu, maka engkau akan mudah jalan menuju kepada syurga. Tapi seandainya tanya uronyo, sering-sering mengelak daripada kebun syurga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering ditanya alpa di dalam merebut kebun-kebun syurga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang getanya kita takutkan bahwa kita tidak akan mendapatkan syurga yang pernah dijanjikan oleh Allah, yang sesungguhnya dikala getanya singa akan meninggalkan dunia ini. Maka apapun alasan bagi getanya orang, gedanya yang kedua-dua anak mungkin kita mondok di pesantren, karena pesantren itulah ibarat gedanya membawa mereka ke rumah sakit untuk diopname. Mungkin penyakit-penyakit yang ada pada kita, penyakit-penyakit rohaniyah yang telah menghinggap di dalam dada gedanya, mungkin begitu terobati seandainya kita tidak opname. Maka itulah benarlah gedanya berobat jalan. Paling kurang hana mungkin si bilion 3, si hana mungkin si minggu 3, si bilion 3. Baik sampai titik 3 gedanya dalam berobat, tentu rohaniyah kita akan rusak. Rohaniyah gedanya akan hancur. Tetapi apabila gedanya mungkin anak-anak gedanya yang hana dalam pekerjaan-pekerjaan khusus, yang hana dalam kesibukan-kesibukan, maka bawakanlah mereka kepada pesantren-pesantren. Itulah tempat yang mendidik rohaniyah mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Uronyo, umi dan ayah-ayah sekalian,
Banyak di antara katanya uronyo yang lupa kepada rohaniah masing-masing. Tanya uronyo mandung sibuk dengan jasmani katanya. Harta katanya korbankan di atas muka bumi ini semata-mata untuk kebutuhan jasmani. Waktu yang diberikan oleh Allah untuk hidup di dunia ini 24 jam siura si malam. Berapa banyak waktu itu yang terbuang untuk kebutuhan roh jasmani katanya. Padum nala habis wate bat pajuh makanan. Padum nala wate bat hias diri kita. Padum nala wate le katanya untuk membuang kotoran yang telah kita makan. Semuanya itu untuk kebutuhan jasmani. Bahkan apabila anak kena penyakit bak tubuh katanya, segera katanya ingin mengobati. Hansip tajak bak menteri, tajak bak doktor. Hansip tajak bak doktor, tajak bak spesialis. Hansip dalam negeri, tak tubi luar negeri. Kita ingin bahkan bersemangat untuk mengorbankan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan ratusan juta rela kita korbankan untuk kebutuhan jasmani katanya. Padahal jasmani katanya sabo saat akan hancur. Lihatlah orang-orang yang telah meninggal. Seandainya tanya menggali kuburan-kuburan mereka, tubuh yang mereka sayangi selamanya, tubuh yang selamanya dikorbankan dalam hidupnya, tubuh yang selamanya dikorbankan harta yang begitu banyak, akhirnya tubuh itu akan hancur dan sirna. Tidak ada lagi tubuh-tubuh mereka dalam kuburan, tetapi yang tinggal hanyalah rohaniah yang akan berjuang dan mempertahankan, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dumna le harta yang kita korbankan rohnya untuk kebutuhan jasmaniah katanya, untuk dapat sehat tubuh katanya. Bahkan padahal itu menjadi makanan ulat-ulat yang ada dalam kuburan. Mulai bengah rohnya tak minta harta, sampai support bapakan sampai malam kembali kita tak minta harta. Akan tetapi hartanya tak pergunakan hanya untuk menjadi makanan ulat di dalam kuburan. Sementara rohaniah yang selalu dipandang oleh Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak memandang kepada bentuk engkau, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Allah yang melihat kepada hati-hati kita, rohaniah kita. Hari ini rohaniah katanya tidak punya makanan. Makanan-makanan hanya pernah tua si malam dia, bahkan tak tamah dengan makanan-makanan pokok. Akan tetapi makanan rohaniah katanya uronya banyak yang katanya abaikan, banyak yang katanya sia-siakan. Akhirnya rohaniah kita rusak, rohaniah kita murka, rohaniah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda-pemuda hari ini hancur? Pakat anak-anak katanya uronya mereka menjadi pemabuk, menjadi pencuri, menjadi manusia yang tidak berguna di dunia ini. Padahal mereka lahir di akhir dunianya dalam keadaan suci. Mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik. Semenjak anak-anak katanya lahir dari kandungan katanya yang begitu lelah kita dalam melahirkan mereka, mereka dalam keadaan baik. Hati mereka bersih. Allah menganjurkan agar dia menjadi orang-orang baik. Tidak ada satu ayat pun yang Allah menyuruh mereka agar mereka menjadi anak-anak yang jahat. Bahkan hadis-hadis Rasulullah menyampaikan, semenjak kita sebelum melahirkan, Rasulullah menyuruh kita untuk memilih wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang salihah. Man nakahal mar'ata li jamaliha wa maliha haruma maluha wa jamaluha, wa man nakaha li diniha razaqahullahu malahu wa jamalahu. Semenjak pertama Rasulullah menyampaikan, getanya untuk mendapatkan seorang wanita-wanita yang saleh, menikahlah kamu dengan karena agama. Kalau engkau menikah karena harta dan kecantikan, maka harta dan kecantikan itu akan dihilangkan daripada engkau. Kecantikan itu akan hilang daripada engkau. Tapi kalau engkau menikah karena agama, razaqahullah, Allah akan memberikan kepada engkau kecantikan dan harta. Semenjak pertama, kemudian setelah anak katanya lahir, Allah menyampaikan, tasammu bi asma'il anbiya, berikanlah nama-nama yang baik. Disunatkan kita untuk berakikah dan sebagainya. Semua syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk
menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Tetapi kenapa mereka menjadi anak-anak yang hancur? Siapa yang salah di antara hari ini? Kenapa mereka menjadi pemabuk? Pemuda-pemudaku sekalian, ketahuilah engkau diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi orang-orang yang jahat di atas permukaan bumi ini. Apalagi engkau diciptakan oleh Allah daripada rahim-rahim orang mukmin dan muslim, dari keturunan-keturunan orang Islam. Itu semua kasih sayang Allah agar kamu menjadi penghuni-penghuni surga. Tetapi kenapa anak-anak kita menjadi kehancuran yang menimpa mereka? Kita telah salah dan mendidik dan membimbing mereka. Kita telah salah dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Tanya uronyo ke anak-anak gedanya hanya terperhatikan jasmani mereka. Menyembuh hantam tua deh tatanya. Bahkan hanti tempa jobu. Tak selia, tak apa-apa, tak paksa agar rohan jasmaniah mereka sehat. Supaya anak dia yang sehat. Akan tetapi rohaniah mereka tidak pernah kita papah hanya sebagai alasan bagi katanya kali lengyu kali lumpuh kagak long Allah. Tidak. Kasih sayang katanya kepada rohaniah anak katanya tidak seimbang dengan kasih sayang katanya dengan jasmani mereka. Akhirnya pantas anak yang lahir dari orang Islam hidup dalam lingkungan orang-orang Islam, tapi mereka menjadi anak-anak durhaka. Siapa yang bertanggung jawab? Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Semua bayi-bayi yang lahir itu merupakan orang-orang yang bersih dan orang-orang yang suci, tetapi orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi, dan orang tualah yang membawa mereka kepada Nasrani, dan orang tualah yang membawa mereka kepada Majusi. Saudaraku, kita telah menghancurkan kehidupan keturunan-keturunan kita. Kita telah menzalimi anak-anak kita karena kita tidak memberikan kebutuhan rohaniah mereka. Tanya zalimi uronya bukan sekedar di dunia. Mereka terzalimi di dunia hanya berapa tahun? Hanya 63 tahun hidup di dunia ini. Tetapi yang sangat menyedihkan, kita telah menzalimi mereka sampai hari akhirat nanti. Mereka menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Kita telah mengarahkan mereka kepada neraka jahanam. Maka kezaliman yang paling besar yang telah kita lakukan selama ini, kita telah membawa anak-anak kita kepada kejahatan yang besar. Karena salah katanya dalam membimbing anak-anak kita. Uronyo dah kala menyana digelar pasar murah di mana-mana, na pengumuman di masjid di Melasa. Nyauronyo na beraski na bermurah. Tabla kilo beli 27 kilo. Tabla sakati kilo beli 27 kilo. Maka semua kita akan hadir. Walau harus antri, walau berjam-jam antri, katanya rela. Bahkan menyanggupi setiap individu ke satu keluarga. Semua anak-anak katanya yang mandang dalam gendongan mungkin tamai kena, walaupun dia menangis, kita bawa mereka untuk mendapatkan beras murah dan saka murah. Padahal hanya berapa tahun kita menikmati saka murah dan beras murah itu. Hanya beberapa masa, beberapa saat. Tetapi coba kalau amal yang murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali berjamaah 27 rakaat, tidak mesti antri berjam-jam. Menyana digelar pasar murah, na pengumuman di masjid di Melasah pasar murah, maka mandung budaya akan hadir. Walau tinggal dalam belang budanya. Bahkan apabila hana merempak, menyesal kita. Merasa marah budaya pekan hana pegah balik muno. Pakaruan mandang yang yakcau adanya. Kita marah terhadap orang lain karena kita tidak mendapatkan jasmaniah kita. Tanya marah kepada orang lain karena kita tidak mendapatkan makanan jasmaniah kita. Tapi makanan rohaniah yang selama ini telah banyak kita sia-siakan tanpa pernah kita sadari urang. Jangankan untuk membawa anak-anak dan keturunan kita, kita yang sendiri kadang-kadang terlupakan dan terabaikan. Berapa banyak kau uronyo ibadat-ibadat murah yang terabaikan uronyo.
sehingga kita hampir masa katanya kadang tanya ba Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena sebenarnya manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang bahagia di hari akhirat. Wa man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam syurga, itulah merupakan orang-orang yang bahagia. Itulah merupakan orang-orang yang sukses. Uronyo tanya tak harapkan dari anak-anak getanya roh jasmaniyah getanya. Padumtun eibi kebaikan kepada getanya. Dikala anak getanya ka dewasa karena harta ka kaya, hanya beberapa saat tanya bisa nikmati tanya. Akan tetapi bagaimana setelah kita meninggal dunia nanti? Apa yang mereka bawa kepada kita? Maka kedaliman-kedaliman yang Gedanyo lakukan inilah terhadap anak dan keturunan-keturunan Gedanyo, itu tanggung jawab kita sampai di hari akhirat nanti. Makanya ada diceritakan dalam sebuah hadis, di mana ada sekelompok manusia yang amalnya bagaikan gunung, dengan hajinya umrah berkali-kali, sembahyang yang begitu banyak, taat dan ibadah kepada Allah. Akan tetapi akhirnya anaknya menjadi anak-anak yang durhaka dan celaka. Seluruh amal-amal kebaikan mereka dimakan oleh anaknya sedikit demi sedikit. Akhirnya amal Gedanyo yang mutumpuk ubay gunung-gunung, maka hilanglah sekejap. Faturihat ilan nar. Akhirnya kita dicampakkan dalam neraka jahanam karena tidak punya amal lagi. Saat itulah para malaikat-malaikat mandumnekeun, inilah manusia yang rugi, di mana amal-amal mereka dimakan oleh anak dan keturunan-keturunan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka rebutlah amal-amal murah di atas permukaan dunia ini. Didiklah dan bimbinglah anak-anak kita. Mantang masa si asapot katanya udep di hati harung dunianya. Apalagi kita yang sudah umur 40 tahun, sudah meranjak masa katanya tua. Watelah di dunianya katanya dalam keadaan hina. Kita tidak memiliki harta, hana kekayaan, hana pakaian, hana sapua. Tetapi Allah memberikan kekayaan kepada kita sampai hari ini, memberikan pakaian dan berbagai macam fasilitas-fasilitas. Tapi ingat, satu saat itu akan hilang dan sirna. Fasilitasnya akan hilang, jabatan yang dia sandang orangnya akan sirna, dan juga dengan harta yang kita miliki itu akan hilang semuanya. Maka dalam udepnya Gedanyo harus memperbanyak untuk merebut amal-amal yang murah. Menyagedanyo kaum pelautonyo golong sadar. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, man ata arba'ina sana walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhad ilan nar. Orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun tapi dia tidak lebih baik, tidak lebih banyak kebaikannya, hana lebih daripada keburukan, falyatajahhad ilan nar, maka bersiap-siaplah kamu menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kesempatan di dunianya rebutlah. Di mana-mana ada kebaikan-kebaikan uronyo. Inilah jalan Gedanyo untuk menyelamatkan iman dalam dada-dada Gedanyo. Nyoku merupakan jalan untuk mendapatkan kesuksesan daripada Gedanyo. Karena udep di dunianya hanyalah sementara. Segala kenikmatan dunianya akan hilang. Maka rebutlah amal-amal yang murah yang setiap saat berada di depan mata Gedanyo. Karena amal inilah yang akan membantu Gedanyo hilangkan segala kejahilan, kejahatan-kejahatan. Karena sabab kejahatan yang dia puput di hati dunianya, satu kezaliman yang kita lakukan hari ini, maka bagaikan Gedanyo telah menciptakan ular yang akan memakan kita di dalam kuburan.
Sabah kejahatan yang dia lakukan di hati harung dunianya, maka bagaikan gedanya katatet bara api yang akan membakar gedanya. Sabah saat tanya mandum tak akui bahwa lampu kehidupan ini akan padam. Cuman uronyo tergantung dukna tinggal minyak yang na saja gedanya uronyo. Minyak ibarat listrik itu satu saat akan padam, tergantung token padum nilai-nilai yang mendengna di dalam meteran tersebut. Tanya uronyo hana sadar. Kadang-kadang katanya tinggal minyak banyak uronyo hanya ba'dah dera. Tatubit daripada uronyo malamnya padum-padum saat kita telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu sebuah rahsia daripada Allah. Kadang hanya tinggal satu gelas dera minyak, maka matanglah kesempatan. Bila kita sia-siakan, maka itu akan merugikan kita selama-lamanya. Udah di dunianya para ulama tasawuf menggambarkan bagaikan kita hidup dalam sebuah rumah raja. Tanya di dunianya mazra'atul lil akhirah, lagi gedenya udah dalam rumah raja. Di mana raja perintahkan gedanya tamang dalam rumah lun lung bi wate kegata 6 jam. 6 jam wate kegata. Masuklah dalam rumahku. Dalam rumah rajanya na satu kamar emas yang cukup le emas-emas yang ada dalam kamar tersebut. Siapapun yang mengambil emas tidak akan habis. Kemudian raja keperintahkan bagatnya tamanglah dalam rumah lun bek lalu kata rebutlah emas cok mu belele petubit kena luar lun biwate 6 je. Di sebelah kamar emasnya na ruang tidur, na kamar tidur yang dihiasi dengan permadani yang indah. Di sampingnya na ruang makan yang dihiasi dengan berbagai macam corak warna-warni makanan yang indah-indah. Maka dikala adanya utamang dalam rumah raja, muno digambarkan oleh ulama tasawuf, tanya tergiur ingin dapat jual makanan le mesti jam na wate 5 jam entre baru dah cok mu juga mu akan mendapatkan emas yang banyak. Akhirnya pajuhlah makanan yang sijil. Kadang-kadang lah domba mangat hat bata pajuhan sijil na yang 2 jam, na yang leje mbak pajuh makanan tok. Tapi ke mantang le wate leje entre mu cukup le tidak tubit leje entre. Selesai daripada pajuh makanan 1 jam 2 jam, bantakalang na ranjang lah rumah raja yang cukup mangatingun karena hat balik dah pajuh makanan. Ingin lagi tanya bah taih lesiat. Taih lesiat 15 minit atau mu 1 jam, lejam tu baru tak mubin tu dapat biak mu sebanyak-banyaknya. Akhirnya tanya tertidurlah di sini. Rencana 1 jam tempat sehingga truh masa lejam. Habislah waktu kita tinggal di rumah raja. Tanya madang tinggal inan. Gebugo li raja, wahai rakyat lun kabih masa kata tinggal dalam rumah lun tubit. Dipaksakan kita untuk keluar, wa kahartal maut, engkau dipaksakan untuk keluar, maka keluarlah dari rumahku. Saanyan baru sadar, wahai raja, Nabi kelung wate si minit mandang malung cokmu, ternyata si minit yang berharga, apalagi 1 jam. 1 detik mandang Nabi kelong teater untuk tinggal pada rumah rana supaya aku bisa mengambil emas. Hana lewate. Itulah perbandingan udip udahnya di dunia, di mana Allah memerintahkan kita selama 63 tahun kita untuk beribadah. Itulah emas-emas. Padahal saudaraku sekalian, seandainya kita menota tamang dalam rumah raja, kemudian tak cokmu cukup jai, hana lalu dengan makanan tak pajak sekedar mentang watai kahaitan, tak juga sekedar mentang, tak cokmu sabe-sabe. Tentu watai saat gedanya kau luar singoh ngunmuh yang tak coknya jeta beliau makanan, yang makanannya bukan kita makan 1 jam 2 jam, bahkan seumur hidup gedanya bisa kita makan selama-lamanya dengan jumlah emas yang begitu banyak yang bisa kita keluarkan. Seandainya wadah datamang dalam rumah raja muno hana lalu ngentai
tapi duit mu sebanyak-banyaknya, kemudian watai terhulua tabler ranjang yang lebih gede daripada ranjang dalam rumah raja karena dengan emas yang banyak. Tanya jetaih ke lehajul, itu punya kita, jetaih seumur hidup kita. Betapa ruginya gedanya. Hanya kita bisa menikmati dalam rumah raja 6 jam, tapi kesedihan, kepahitan yang akan kita rasakan seumur hidup kita. Ini perbandingan hidup. Tanya ganjurkan untuk tamang di dunianya adalah untuk mendapat beramal, terus beramal. Dengan amal inilah yang akan kita beli makanan di surga nanti. Maka kita jeda paju seumur hidup gedanya sehingga makanan-makanan dalam surga melebihi daripada makanan di dunia. Dengan amal yang gedanya kerjakan di dunia inilah kita berjuang sehingga gedanya urus akhirat. Dengan amal itulah yang bisa kita merebut, kita membeli ranjang, dan ranjangnya bisa kita tidur jetaih seumur hidup kita. Inilah perbandingan udip gedanya. Maka apapun profesi gedanya uronyo, silahkan kita berprofesi. Silahkan gedanya uronyo menjadi orang yang seorang pegawai. Silahkan gedanya uronyo untuk menjadi pemimpin. Silahkan gedanya uronyo berprofesi menurut profesi gedanya masing-masing. Tapi ingatlah, pada profesi-profesinya kerebutlah emas-emas yang banyak, yang sangat menyedihkan hari ini. Tanya uronyo selalu melihat nilai-nilai jasmani apapun pekerjaan gedanya. Uronyo tanya je ke pegawai, seorang guru poh 8 kata berangkat poh petawa. Akan tetapi yang nampak pada mata kita jasmaniyah kita. Padahal banyak nilai-nilai rohaniah pada pekerjaan gedanya. Akhirnya emas-emas yang semestinya gedanya rebut dalam kehidupan gedanya, akhirnya itu terabaikan dengan begitu saja. Naudzubillah summa naudzubillah. Sira guru yang dia mengajar bandunga, dia menyia-nyiakan anak muridnya, menyia-nyiakan siswanya. Dia hanya bisa mendapat gaji per bulan sekian 5 juta ataupun 6 juta, padahal hanya bisa dinikmati untuk hidup di dunia ini. Anak yang dia didiknya gara-gara tak biarkan dia menjadi penjahat, menjadi orang-orang yang tidak baik, menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat, maka akhirnya segala dosa-dosa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu semuanya akan mengalir kepada kitanya. Dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kitanya sendiri, walau begitu lelah tanya dalam melahirkan mereka, tapi akibat salah mendidik mereka, semuanya itu akan mengalir kepada kita. Kita telah mati ratusan tahun, keturunan-keturunan kita sedang berbuat kejahatan akibat kesalahan daripada gedanya, maka kejahatan itu akan mengalir kepada kita selamanya. Maka akhirnya gedanya kejahatan roh tambah long kejahatan-kejahatan orang lain, maka akhirnya bertumpuklah kejahatan yang menimpa kepada diri gedanya sendiri. Menansit gedanya yang berprofesi sebagai dokter, sebagai orang-orang di rumah sakit bidang kesehatan, padahal banyak nilai-nilai rohaniah yang mesti gedanya rebut di sini. Akan tetapi gara-gara gedanya lupa hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai-nilai jasmani, tua kepada emas-emas, padahal yang benar-benar ikhlas kita dalam mendidik dan membimbing mereka, ikhlas gedanya dalam memberikan kesehatan kepada mereka. Akhirnya dengan pengobatan gedanya urangnya bisa ke ibadah, ibadat itu akan mengalir pahala kepada gedanya. Pemimpin dijadikan gedanya sebagai pemimpin, semakin raya kepemimpinan gedanya, semakin banyak manfaat. Secret tu gedanya, satu tekenan gedanya, maka diambil manfaat oleh berapa banyak manusia, semuanya manfaat itu akan mengalir kepada kita. Kita hari ini diangkat sebagai pemimpin, sebagai tanda untuk menjadi pemimpin-pemimpin di hari akhirat. Akan tetapi bila salah-salah gedanya menjadi pemimpin, maka kepemimpinan gedanya akan menjadi malapetaka bagi gedanya. Apalagi hari ini, para pemimpin-pemimpin hari ini, di mana sanggupkah gedanya untuk menahan segala keinginan-keinginan kita yang haram? Perbuatan-perbuatan yang haram hari ini telah berada di depan mata gedanya.
Uang-uang orang lain, uang-uang haram uronyo hana payah katanya berusaha untuk merebut. Tapi pengharim uronyo Allah ditawarkan kepada kita. Perbuatan-perbuatan riba hari ini sudah merajalela di depan mata katanya. Ngan pengharimnya kita berikan kepada anak-anak kita. Kita tumbuhkan daging-daging mereka daripada uang-uang yang haram. Maka pantas akhirnya anak kita menjadi manusia-manusia yang jahat. Hai tende tubuh untuk ibadah kepada Allah. Rasulullah menyampaikan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka jahanam itu lebih layak daripadanya. Memang gampang. Seolah-olah harta haramnya merupakan hal-hal yang biasa. Padumbah keturunan katanya akan dinikmati harta yang haramnya. Setiap kali dia duduk di atas harta yang haram, setiap kali dia duduk di atas tanah yang haram, maka semuanya akan mengalir keburukan terhadap katanya sampai mati katanya. Berhati-hatilah dengan kezaliman-kezaliman. Berhati-hatilah dengan harta-harta yang haram. Maka berusahalah katanya uronyo untuk berjuang menahan segala keinginan-keinginan katanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah fa innal jannata hiyal ma'wa. Apabila kamu benar-benar menahan segala keinginan, takut kepada Allah, tidak mengambil harta orang lain walau telah ditawarkan, telah berada di depan mata kita. Wa nahan nafsa 'anil hawa, tahanlah segala keinginan walau pedih merasakan di dunia ini. Fir'aun dumna trip kenikmatan yang dirasakan oleh Fir'aun. Mungkin hana manusia uronyo yang punya jabatan setinggi jabatan Fir'aun, bahkan sampai hari akhirat nanti. Tidak ada manusia yang punya jabatan uronyo, kekuasaan yang melebihi daripada kekuasaan yang pernah diambil oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun itu berapa tahun dia menikmati kesenangan? Berapa ratus ribu tahun yang silam Fir'aun sampai sekarang, bahkan sampai hari akhirat, dia merasakan azab dan siksaan-siksaan besar daripada Allah. Maka berhati-hatilah kita menjadi kepemimpinan katanya. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka miskin dalam hidupnya, hilang seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah. Miskin karena mereka tidak mengambil harta orang lain. Orang yang takalan orang gagah, harta orang lain banyak pada dirinya sendiri, tanpa kita sadari bahawa getanya wate tak ambil harta orang lain, bagaikan getanya kata buka satu bank. Yang banknya ke yang selalu mentransfer keburukan kepada getanya, kebaikan getanya tak transfer kepada orangnya. Akhirnya yang tinggal terhadap getanya itulah keburukan-keburukan sobat. Kita gagah dilihat oleh manusia di dunia ini. Begitu juga harta yang kita miliki orangnya. Tidak ada manusia sekaya Karun, tapi hanya berapa tahun Karun itu merasakan kenikmatan. Hanya berapa tahun Karunnya merasakan kenikmatan. Akan tetapi akhir daripada kehidupan Karun, Karunnya menjadi manusia-manusia yang celaka. Orang-orang bawatenya watai kekalan kehebatan Karun cukuplah orang-orang yang menganggap Karun itu orang sukses. Bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung wadaian bercita-cita untuk menjadikan anaknya sebagai Karun. Najib anak leung tinggal bujuk ke lagi Karun, orang yang sukses hartawan. Najib anak leung bujuk ke Fir'aun. Tapi akhir kehidupan Karun dan Fir'aun bukanlah merupakan manusia-manusia yang baik. Saudara alim sekalian, umi dan ayah-ayah yang seiman dan yang seagama, maka bimbinglah rohaniah kita, bimbinglah rohaniah anak-anak kita. Rebutlah emas-emas yang ada pada sekeliling getanya uronyo. Yang mudah bagi kita hari ini berjamaahlah. Inilah amal-amal murah yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabotu sejarah Tuhan sampaikan, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sya'ban. Beliau tidak pernah absen dalam berjamaah. Selalu berdiri di paling pojok supaya tidak mengganggu para sahabat yang lain. Walaupun hanya semasyhur sahabat, setiap saat beliau selalu
melakukan sembahyang berjamaah sehingga waktu subuh tiuro. Kalau Rasulullah hana go pasago Sya'ban. Kemana Sya'ban yang sebenarnya? Gepreh li Rasulullah. Kadang-kadang Sya'ban jiuh rumah, takut telat teruk masjid. Maka abek sampai hana merempak jamaah. Akhirnya sembahyang subuh, bak subuhnya telat. Ternyata karab abeh wate-wate subuh Sya'ban juga belum nampak. Akhirnya Rasulullah langsung melakukan sembahyang subuh dengan tanpa Sya'ban berjamaah. Setelah selesai Rasulullah sembahyang subuh bertanya, adakah di antara kalian yang tahu kenapa Sya'ban hari ini subuh ini tidak hadir? Hana sedupu pakai Sya'ban hana hadir. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi, nah di antara ron mandum yang hadir uronyo yang nentupat parmo Sya'ban. Nah di antara sahabat yang tepat parmo Sya'ban. Akhirnya berangkatlah Rasulullah li subuh kedeh parmo Sya'ban. Kira-kira perjalanan jilhijjah, subhanallah. Ternyata Sya'ban setiap saat dia berjamaah. Akan tetapi perjalanan waktu 3 jam dari rumah ke masjid. Kita hari ini berada di sekeliling masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid, kata Rasulullah. Tidak sempurnalah sembahyang seseorang. Para jiran-jiran 40 rumah di timur, di barat, di selatan, di utara, kecuali dia sembahyang di masjid berjamaah. Sya'ban lehjim wate saat Rasulullah SAW mulai subuh berangkat ke dia duha baru terus urmo Sya'ban. Akhirnya katanya pakan Sya'ban hana hadir bengahnya dijawab oleh urmo Sya'ban ka meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata beliau meninggalkan salat berjamaah bukan karena sebuah keodoran, bukan karena hal yang lain yang mesti beliau kerjakan, akan tetapi karena beliau telah tiada, beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Promo Sya'ban katanya, ya Rasulullah, leung hana depu di saat Sya'ban meninggal ada 3 perkara. Yang pertama, beliau berdempi 5 laisal jadid, 5 laisal kullu, 5 laisal bain. Ada 3 perkataan. Rasulullah singkat cerita yang Tuhan sampaikan, menyampaikan bahawa Sya'ban setelah Allah menampakkan pahala yang besar, di setiap saat pulang pergi beliau berjamaah. Ulah ini dari rumah masjid, dari rumah masjid. Lejam watai berangkat dari rumah masjid baru teruk. Maka watai nampakkan hadiah pahala. Nekele Sya'ban 5 laisal bain. Ya Allah, pakan har rumah long lebih ni long ke masjid. Mendai perjalanan long bel lejam. Betul apa jam, betul 5 jam. Tentai pahala begitu banyak, lebih banyak. Yang kedua, 5 laisal kullu. Basi uro Sya'ban berangkat ke masjid sampai gemeh sikret roti karena goyan hana merempak wa ba cak uro subuh geja leh isya baru go. Maka persiapkanlah sikret roti. Maka dikala na orang yang dalam masjid gelake roti Sya'ban gejuk sebelah karena tinggal kera ke sebelah makanan tu cak uro dan suput. Akhirnya beliau menyesal, kenapa aku tidak memberikan semuanya roti itu? Karena tahu bahwa pahala itu jauh lebih besar. Uronyo tanya nak gaji serta ribe. Tam serkah 10 ribenya merasa berat. Karena tak anggap 10 ribe yang dia serkahnya adalah hilang, si kurung 10 ribe yang dia kubah itu yang kekal. Padahal yang hakikatnya saudaraku, 10 ribe yang dia serkahnya yang kekal yang bisa kita ambil sampai hari akhirat. Sementara si kurung 10 ribe yang dia simpan di rumah yang kita anggap itu simpanan, itu yang akan hilang dan sirna. Akan tablo makanan je kotoran, akan tablo pakaian menjadi busuk. Tapi 10.000 yang merasa berat bagi kitanya bahkan ayah anak tak lebih sama sekali, itulah sebenarnya yang kekal sampai hari akhirat yang bisa kita rebut. Sya'ban menyesallah Sya'ban. 5 laisal kullu, kenapa tidak semuanya aku berikan? Yang terakhir, di saat beliau
berat halepi bawa tayan di kota Madinah, maka Sya'ban kepakai dua lapis pakaian. Pakaian yang enggak di dalam, pakaian yang bekas pakai lah di luar kan bro. Karena takut-takut kena ngabai dalam perjalanan, maka hana rusak pakaian yang baru. Pada saat roh masjid na orang yang tengah kedinginan, maka gesutlah pakaian yang di luarnya gejuk ke orangnya. Bahawa yang sadar Sya'ban 5 laisal jadi, bahkan harus lonjok yang ged, itulah pahala. Sya'ban menangis bukan karena dia tidak beramal. Sya'ban menangis bukan karena tinggal jemaah. Sya'ban menangis bukan dia tidak beramal kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi tidak sempurna. Hanya satu kali, hanya perjalanan 3 jam. Bayangkan nanti kita setelah meninggal. Hari ini tanya memang bebas. Hari ini tidak ada persoalan dalam hidup kita. Tapi dikala kita meninggal dunia, Rasulullah menyampaikan bahwa semua yang pernah kita lakukan di dunia ini direli kembali di saat sakaratil maut. Maka saat itulah manusia hilang sepertiga akalnya, dan saat itulah bisakah mempertahankan iman ataupun tidak. Maka kadang-kadang uronyo tidak menyesal. Hari-hari kita lalui dengan banyak amal-amal kebaikan kita tinggalkan, menyedupkan penyesalan Sya'ban yang begitu banyak beramal. Bayangkan penyesalan-penyesalan kita nanti. Bahkan keluarga-keluarga yang telah meninggal, mereka tidak bisa menyampaikan kepada kita karena mulut mereka sudah kaku. Seandainya ada untuk apa yang akan penyesalan yang paling besar, maka itulah penyesalan ketika kita akan meninggalkan dunia. Kita sudah tidak jamaah sudah 20 tahun saudaraku. Kita sudah tidak beramal kebaikan sudah puluhan tahun. Rohaniyah kita uronyo karusak sudah ratusan tahun, puluhan tahun. Bahkan kita sudah merusakkan rohaniyah anak-anak kita. Apa yang akan mengakibatkan kepada kita nanti? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Masa yang mantang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah kesempatan bagi kita untuk merebut emas-emas tersebut. Rebutlah kebaikan dan amal-amal murah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hanya Allah lah yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Hanya Allah lah yang bisa merubah keluarga dan keturunan-keturunan kita. Maka selalulah berdoa kepada Allah agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Maka jangan pernah lupa, sering-seringlah katanya untuk mengobati rohaniyah katanya. Perbanyakkanlah zikir kita kepada Allah. Perbanyakkanlah majlis-majlis ilmu. Karena inilah merupakan jalan untuk kita mendapat kesuksesan di hari akhirat. Apalagi katanya sering-sering berzikir. Karena wate-mate katanya ibarat katanya melumpur. Orang yang berprofesi sebagai pegawai, maka melumpur masalah pegawai jauh lebih banyak. Orang yang profesi sebagai pedagang, maka lumpur tentang pedagang jauh lebih banyak. Orang yang berprofesi sebagai yang lain kepemimpinan, maka tentu melumpur dengan masalah kepemimpinan. Begitu juga dengan kondisi dan keadaan katanya. Menyagetanya orang yang sering menghadiri majlis ilmu, sering katanya berzikir kepada Allah, maka akhir katanya akan terucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkana akhirah kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang yang sanggup mengakhiri kalamnya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk dalam syurga. Tinggal lumpuhan sebuah contoh yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nasiro pedagang yang hari-hari selalu menghitungkan harta. Bengah kejap udah support ke bilion peng. Malam hanya berpikir tentang masalah untung, rugi, laba dan sebagainya. Dia tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mati ketalkin la ilaha illallah, yang tergelak dalam mulutnya adalah 1 2 3 3 2 4. 3 kali talqin 1 2 3, tetap kalimat-kalimat akhirnya dia termasuk orang-orang celaka. Itu dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hari inilah katanya, perbaikilah hati kita, perbaikilah rohaniyah kita, perbaikilah hati-hati para anak-anak dan keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat nanti.